Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar matematika lagi. Biarpun masih daring, semoga kalian tetap semangat ya anak-anakku. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan alat tulis kalian, baik pulpen atau bukunya. Kalian bisa catat hal-hal yang kalian anggap penting untuk dicatat supaya kalian lebih paham kalau kalian mempelajarinya lagi sendiri. Oke? Juga jangan lupa berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Doa dimulai. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya, kita langsung bahas ke materi ya. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar latihan soal pola bilangan. Jadi nanti materinya akan berisi soal-soal tentang pola bilangan. Oke, kita langsung saja ke soal. Ya, ini ada soal seperti ini. Ada pola bilangan 10, 30, 50, dan 70. Ayo, dari sini aja udah terlihat ya polanya. Ya enggak? Coba ayo, polanya gimana? Kita tulis dulu 10, 30, 50, 70. Selanjutnya berapa? Dari 10 ke 30, selisihnya berapa? Iya, betul, 20 ya. Untuk 30 ke 50 juga selisihnya betul sekali 20. Untuk 50 ke 70 selisihnya juga 20. Berarti antar bilangan di dalam pola barisan ini selisihnya adalah 20. Sehingga untuk bilangan selanjutnya 70 ditambah 20, 90. Ditambah 20 lagi, 110. Ditambah 20 lagi, 130. Sehingga jawabannya adalah yang betul, yang B. Mudah kan? Kita hanya harus melihat apa sih kesamaan antara perubahan bilangan antara bilangan pertama dengan kedua, kedua dengan yang ketiga, ketiga dan yang keempat, dan seterusnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada pola seperti ini, ada 2, 3, 8, 16, 11, dan 16. Coba, kalau 2 ke 3 itu selisihnya berapa? 1. Kalau 3 ke 8, 5. 8 ke 11, 3. 11 ke 16, 5. Oh, 5-nya berulang lagi. Berarti 16 ditambah 3. Karena perulangan ya. 1, 5, 3. Balik lagi ke 5. Oh, berarti setelah itu 3. Setelah 3 nanti 5. Berarti 16 ditambah 3, 19. Ditambah 5, 19 ditambah 5, 24. Kemudian ditambah 3 lagi, 27. Sehingga jawabannya yang mudah ya. Jadi kalau kalian melihat pola seperti ini, memang awalnya 1. Nah, tapi berikutnya kok beda. Nggak 1 lagi, tapi yang lain. Plus 5. Terus pindah ke pola berikutnya ternyata plus 3. Kok tidak membentuk pola yang sama di antara tiga selisih ini gitu. Kalian lanjutkan terus. Oh, ternyata kembali lagi ke angka 5. Berarti yang selanjutnya adalah kembali lagi ke aturan yang ditambah 3 dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Sekarang lanjut ke nomor selanjutnya. Ini ada 5, 4, 9. Nah, kira-kira apa ya? 5, 4 berkurang 1. Tapi yang ini berkurang 1. Ini bertambah 5. Kita lihat pola selanjutnya. Ini berkurang 1. Ini bertambah 5. Lanjut ini berkurang 1. Ini bertambah 5. Oh, berarti yang selanjutnya adalah berkurang 1. 17 dikurang 1, 16. Ditambah 5 jadi 20. 1 dikurang 1 lagi. Nah, ternyata ini
pola yang dibentuk dari selisih yang selang-seling. Yang pertama selisihnya -1, yang kedua +5, yang ketiga ternyata -1, yang keempat -5, yang selanjutnya -1, yang selanjutnya berarti ini adalah pola yang selang-seling, sehingga kita tinggal ini dikurang 1 ditambah 5 dikurang 1. Jadi jawabannya yang C. Mudah kan? Kalian hanya harus melihat itu apa yang sama dari pola yang dibentuk dari barisan ini gitu. Paham ya? Sampai sini masih bisa mengikuti kan? Kalau kalian bingung atau merasa video ini terlalu cepat, kalian pause sendiri ya. Kalian cek lagi atau coba kerjakan sendiri, hitung sendiri. Biasanya itu akan lebih dipahami gitu. Oke? Oke, selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya ini ada soal 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, dan 21. Oke, kita coba dulu. Kita lihat di sini 1 ke 3 polanya ditambah 2, 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 13 ditambah 4 ya, 13 ke 16 itu ditambah 3, 16 ke 21 itu ditambah 5. Jangan bingung ya, jadi maksud Ibu untuk angka 1 untuk jadi 3 itu perlu ditambah berapa? 2 gitu. Angka 3 untuk jadi angka 4 perlu ditambah berapa? 1. Selisih antar dua bilangan. Nah, ternyata setelah kita cek selisih antar dua bilangan tidak ada pola yang terbentuk, tidak ada perulangan, tidak ada angka yang sama. Jadi kalau udah seperti itu kita perlu cek angka yang pertama dengan ketiga, kita selang-seling ya. Kita salin dulu sih. 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 21. 1 dengan 4, selisihnya berapa? Plus 3 ya. 4 dengan 9, selisihnya plus 5. 9 dengan 16, selisihnya plus 7. Nah, kalau yang 2 dengan yang keempat, selisihnya 3 ke 7, selisihnya 4. 7 ke 13, selisihnya 6. 13 ke 21, selisihnya 8. Nah, ternyata untuk yang bilangan 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 itu selisihnya adalah bilangan ganjil. 3, 5, 7 itu kan bilangan ganjil. Berarti selanjutnya, bilangan selanjutnya setelah 7 bilangan ganjil adalah 9. Berarti 16 ditambah 9, yaitu 25. Untuk yang 21 berarti ditambah, ini bilangan genap ya. Yang atas itu bilangan ganjil, yang bawah itu bilangan genap. 4, 6, 8, setelah itu 10. Berarti 21 ditambah 10, 31. Yang selanjutnya berarti bilangan ganjil setelah 9 yaitu 11. Berarti 25 ditambah 11 yaitu 36. Tapi ini yang ditanya cuma 2 angka ya. Berarti jawabannya adalah 25 dan 31. Berarti jawabannya yang B. Gimana? Mudah kan? Mudah. Jadi kita lihat, oh ternyata kalau 2 angka berurutan nggak bisa, kita cari polanya, kita selang-seling. 1 ke 3, 3 dengan 5, 5 ke 7 gitu. Diperolehlah ternyata polanya semakin lama semakin naik, dan ini merupakan bilangan ganjil atau polanya ini semakin lama naik 2 juga boleh. Ini juga boleh. Sama aja. Cuman ini kan kebetulan yang atas ganjil, yang bawah genap. Jadi kan lebih mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada angka 1, 5, negatif 1, 3, 7, 1. Ada negatif nih. Nah, gimana ya caranya? Kita coba dulu. Seperti tadi, untuk 2 angka yang berurutan, ini 1 dengan 5 selisihnya adalah plus 4. Kalau 5 dengan min 1 selisihnya berapa?
Selisihnya 5 ditambah berapa supaya jadi min 1? Jangan dikurang deh ini. 5 ditambah berapa supaya jadi min 1? Ditambah minus 6 ya. Ini kan sama aja 5 dikurang 6 ya. Sama dengan min 1. Jadi 5 ditambah berapa supaya jadi minus 1? Berarti 5 ditambah minus 6. Berarti ini minus 6. 1/3 min 1/3. Min 1 ditambah berapa supaya jadi 3? Tambah berapa? 4. Berarti ini plus ya. 3/7 plus 4 lagi. 7/1 dikurang 6. Ibu pindah aja ya supaya nggak. Ini Bu. Nggak usah dihapus deh biar kalian lihat. Ibu pindah ke sini. 1, 5, min 1, 3, 7, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 5. 1/5 tadi plus 4. 5 ke min 1 ini tadi ya. Dikurangin 6. Min 1/3 ditambah 4. 3/7 ditambah 4. 7/1 dikurang 6. 1/5 ditambah 4. 5/9 tambah 4. 9/3 dikurang 6. 3/7 ditambah 4. 7/11 ditambah 4. 11/5 dikurang 6. Nah, lihat polanya. Ditambah 4 ditambah 4 dikurang 6. Berulang lagi, ditambah 4 ditambah 4 dikurang 6. Berulang lagi, ditambah 4 ditambah 4 dikurang 6. Oh, berarti selanjutnya adalah, ini selanjutnya berarti ditambah 4. Jadi berapa? 5 ditambah 4, 9. Lalu ditambah 4 lagi. 9 ditambah 4, 13. Lalu dikurang 6. Jadi 7. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena polanya itu ternyata ditambah 4 ditambah 4 dikurang 6. Sehingga kalau dari angka 5, 5 ditambah 4 itu 9. Lalu ini 9 ditambah 4 itu 13. Lalu 13 dikurang 6 itu tuh 7. Ini ya, polanya adalah plus 4 dikurang 6. Paham ya? Paham, oke. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Ini udah kita bahas juga sih minggu lalu. Ibu pakai contoh ini juga. Ini ada 90, 30, 10. 90, 30, 10. Coba 90 ke 30 berarti berapa? Dikurang 60. 30 ke 10 dikurang 20. Aduh, kok beda? Dan yang diketahui cuma 3 angka ini, berarti polanya bukan ini. Nah, kalau kita perhatikan, coba. Semakin lama, semakin turun. Coba kita kali. Mungkin selisih antara bilangan pertama dengan kedua itu merupakan perkalian. Dikali berapa supaya jadi 30? 90 dikali berapa supaya jadi 30? Jadi 90 dikali berapa supaya jadi 30? Dikali dibagi 3. Atau kalau dibagi 3 berarti sama aja dikali 1/3. Seperti ini kan artinya 90 dikali 1 dibagi 3 ya. Sama yang atas dikali, sama yang bawah dibagi. Jadi 90 dikali 1, 90 dibagi 3, 30. Berarti ini dikali 1/3. Apakah 30 ke 10 juga dikali 1/3? 30 dikali 1/3 sama dengan 30 dikali 1 dibagi 3. 30 dibagi 3, 10. Ternyata benar. Berarti ini polanya adalah dikali 1/3. Berarti 10 dikali 1/3. Berarti sama dengan 10 dikali 1, 10/3. Berarti ini 10/3. Pola berikutnya juga dikali 1/3. 10/3 dikali
dikali 1/3. 10 dikali 1, 10 yang bawah 3 dikali 3, 10/9. Untuk bilangan berikutnya 10/9 dikali 1/3, 10 dikali 1, 10, 9, 9 dikali 3, 27, berarti 10/27. Berarti 3 angka berikutnya adalah ini ya, 10/3, 10/9, dan 10/27. Berarti jawabannya adalah yang gimana? Paham kan? Paham. Oke. Jangan bingung ya dengan perkalian, dengan pecahan, kalian pasti udah bisa. Di SD kan juga sudah diajarkan. Insya Allah ya, insya Allah sudah bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada 4, minus 7, 10, minus 13, dan 16. Kita pindah ke sini dulu. 4, min 7, 10, min 13, 16. Coba kita lihat antara bilangan 1 dengan bilangan yang kedua. 4 ke min 7 kan lebih besar 4. Berarti 4 dikurang berapa supaya jadi min 7? 4 atau 4 ditambah berapa supaya jadi min 7? Berarti min 11. Ya. 4 dikurang berapa supaya jadi min 7? Min 11. Min 7 ditambah berapa supaya jadi 10? Min 7 ditambah berapa supaya jadi 10? 17 plus 17. 10 ditambah berapa supaya jadi min 13? Bukan 3 ya, jawabannya bukan 3 atau min 3 ya. Tapi minus dengan angka lebih besar 3. Jadi 10 ditambah 13 berapa? 23. Tapi angkanya minus. Jadi 10 ditambah minus 23. Berarti ini dikurangin 23. Min 13 ditambah berapa supaya jadi 16? Ditambah, hasilnya pasti positif. Tapi angkanya lebih besar dari 13. 29. Ibu anggap udah bisa ya menghitung. Ini pelajaran kelas 7. Tentang pola bilang. Kalian kalau masih bingung, kalian pakai garis bilangan gini. Untuk kalau nggak ngerti ya, misalnya berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 3, 2, 1, 0. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Nah, 4 untuk ke min 7 itu berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena 11 ke kiri berarti negatif 11. Gitu cara kalau kalian bingung di awal-awalnya. Tapi kalau kalian udah paham, 4 diambil berapa supaya minus. Jadi kalian punya 4. Kalian harus mengurangi berapa supaya jadi 7? 11. Tuh, jadi gini. Kalau kalian masih bingung berarti kalian harus pakai garis bilangan. Kita lanjut yang tadi ya. Ini tadi 13, berarti min 13 ke 16 tadi plus 29. Nah, ternyata polanya tidak ada yang sama. Berarti ini tidak bisa dipakai. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita lihat yang bilangan pertama dengan yang ketiga dengan yang kelima ya. 4 dengan 10, selisihnya berapa? Plus 6. 10 dengan 16, selisihnya plus 6. Nah, karena ini plus 6 berarti
16 dengan yang di sini plus 6 juga berarti 16 tambah 16 22. Nah, sekarang kita lihat pola yang bilangan kedua dengan keempat. Min 7 jadi min 13. Ibu coba pakai garis bilangan ya. Di sini min 7, min 8, min 9, min 10, min 11, min 12, min 12, min 13. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kiri berarti minus 6. Berarti min 7 ke min 13 itu selisihnya adalah min 6. Nah, berarti min 13 ke bilangan yang ini juga min 6. Berapa min 13 ke dikurang 6? Pakai garis bilangan? Atau kalian coba sendiri pakai garis bilangan ya. Jadi min 13 dikurang 6 itu nanti min 19. Lalu min 19-nya min 6. Nanti kalian coba sendiri pakai garis bilangan. Ini min 19 ditambah min 6 itu min 25. Jadi kalau negatif itu semakin ke kiri, angkanya semakin besar. Tapi dikasih tanda negatif. Jadi habis min 13 di sini nanti min 14, min 15, min 16 gitu. Sedangkan kalau angkanya positif kan semakin kanan dia semakin besar kan. Gitu. Itu perbedaannya. Jadi jawabannya yang ini adalah yang paham ya? Insya Allah kalian semua hebat. Insya Allah paham semua. Oke. Kita lanjut lagi. Ini ada bukan angka polanya, tapi huruf. Cuman bisa kita anggap dia seperti bilangannya. Ini kita cek coba. A ke C. Selisihnya huruf apa ya? Huruf B. C ke E. Selisihnya huruf D. E ke G. Selisihnya huruf F ya. Nah, tapi yang ditanya huruf ketiga nih. Kita lihat dulu. Selisih dari sini berarti kalau dia ini L, KL setelah L adalah M. Apakah ini juga selisih? Oh iya, ternyata benar. Selisihnya sama dengan yang ini. KL, terus ini M, ini N-nya disimpan, yang ditulis O. Berarti yang huruf tengah ini adalah huruf M. Mudah kan? Padahal kelihatannya sulit ya, tapi ternyata mudah. Paham ya ini? Nanti semisal ada soal lain. Misal soalnya adalah D, C, F, titik, 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 H, G, J. Apa huruf di tengah-tengah ini coba? D ke F selisihnya adalah E. F ke H selisihnya adalah G. H ke J adalah selisihnya I. Nah, ini C, D, apa? E ke G, F. Berarti huruf yang di tengah adalah yang huruf E. Gitu ya? Paham? Paham. Oke. Kita lanjut. Ada angka 1, 3, 4, 7. Terus bolong 2, lalu 29. Coba kita cek. 1, 3, 4, 7, bolong, 29. 1 ke 3, selisihnya berapa? Plus 2. 3 ke 4, selisihnya plus 1. 4 ke 7 selisihnya plus 3. Ini nggak tahu. Aduh, ini juga aneh. Kita coba kalau bilangan 1 ke 3. 1 ke 4 selisihnya plus 3. 4 ke plus 3, 7. Nah, tapi di jawaban nggak ada angka 7. Berarti bukan seperti ini ya caranya ya. Karena bukan, kita harus cari yang lain. Aduh, apa lagi ya? Nah, ternyata setelah kita lihat pola ini, angkanya adalah antara 11 dengan 10. Kita coba kalau 11.
11 itu berarti plusnya 4. 1, 3, 4, 7, titik, 29. Kalau ini 10, ini jadi kita coba ya antara jawaban yang ada di pilihan ini 11 atau 10. Nah, kalau ini kan tadi plus 2, plus 1, plus 3, plus 3. Apakah ini plus 3 juga? Kalau plus 3 ini harusnya 13, sedangkan di sini nggak ada kan pilihan 13. Berarti bukan plus 3 gitu ya. Tapi kita lihat deh, ternyata unik. 2 ditambah 1 itu hasilnya 3. 1 ditambah 3 itu hasilnya 4. Nah, berarti pola ini terbentuk dari jumlahan selisih 2 bilangan sebelumnya. Jadi, kan yang 3 ini diperoleh dari penjumlahan ini dengan ini. 4 ini diperoleh dari penjumlahan ini dengan ini. Nah, berarti selanjutnya adalah selisihnya 4 ditambah 3, yaitu plus 7. Jadi 11 tambah 7, 18. Kita cek apakah betul. Ini selisihnya adalah ini ditambah ini. 4 ditambah 7, berarti 11. 18 tambah 11, 29. Berarti selisihnya seperti itu ya. Bingung nggak? Kita lihat polanya ya. Kita lihat pola. Kan yang pertama plus 2, plus 1. Plus 3 itu diperoleh dari plus 2 ditambah 1. Jadi ini ditambah ini. Nah, pola yang berikutnya ini, plus 4 ini diperoleh dari min 1 dengan 3. Min 1 ditambah, plus 1 ditambah plus 3. Ini kan. Nah, untuk pola berikutnya, berarti kita dapat plus 7 karena plus 3 ditambah plus 4 dari sini dengan ini. Jadi yang ini diperoleh dari ini dan ini. Yang plus 4 itu diperoleh dari yang ini dengan yang ini. Sedangkan plus 7 diperoleh dari sini dan sini. Lalu berikutnya berarti plus 11 dari sini dan dari sini. Nih, plus 4 plus 7 gitu. Oke? Paham ya? Insya Allah. Berarti jawabannya adalah 11 dan 18 atau yang B. Oke. Soal selanjutnya. Ini seperti biasa kita cek dulu antara bilangan pertama dengan bilangan kedua plus 3 bilangan kedua dengan ketiga plus 5 bilangan ketiga dan keempat plus 7. Terus, apakah ini plus 9? 35, seperti tadi bilangan ganjil, berarti ini 25 ya. Plus 11, 36 plus 13. 49, berarti jawabannya adalah 25 dan 36, ya betul. Atau bisa juga ini merupakan bilangan apa? Bilangan kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, berarti selanjutnya adalah 5 kuadrat, dan itu adalah 25, 6 kuadrat itu 36, karena yang ini 7 kuadrat. Gimana? Paham ya? Insya Allah, dan semua yang memperhatikan video ini mudah-mudahan memahami apa yang Ibu jelaskan, tambah ilmunya, sehingga kalau ada soal-soal seperti ini bisa mengerjakan. Oke. Ini ada soal lagi. 2, 4, 10, 11, 18, 18. Kita lihat antara bilangan 1 dengan yang kedua. 2 dengan 4 berarti plus 2, 4 dengan 10 plus 6, 10 dengan 11 plus 1, 11 dengan 18 plus 7, 18 nggak berubah ya, atau plus 0. Dari sini kita udah
nggak menemukan pola apapun nih. Berarti bukan polanya, bukan yang ini. Kita coba ya. Kita cari pola yang lain. Coba angka pertama dengan ketiga. 2 dengan 10 itu selisihnya adalah 8. 10 dengan 18 itu selisihnya adalah 8. 18 dengan 26 selisihnya juga 8. Yang atas, yang bilangan kedua dengan keempat, 4 dengan 11 itu selisihnya tuh 7. 11 dengan 18 selisihnya tuh 7. 18 dengan 25 juga tuh 7. Nah, ternyata ini membentuk pola yang sama, berarti 26 itu plus 8 berapa? 30. 4, 25 nanti plus 7. 25 plus 7 berapa? 32. Sehingga ini 34 ditambah 8 atau 42. Berarti 3 bilangan berikutnya adalah 34, 32, dan 42. Yang mana ya? C. Mudah ya kalau ini. Kalian pasti bisa insya Allah. Oke. Nah, udah habis latihan soalnya itu tadi. Ibu kasih beberapa soal. Bermacam-macam. Kalian bisa ulang-ulang video ini supaya bisa lebih memahami. Untuk tugas minggu ini silakan kerjakan CBT 10 soal pilihan ganda dengan baik dan benar. Jadi kalian buka di e-learning. Di e-learning nanti ada CBT. Di tutorial e-learning ada ya caranya. Tinggal kalian klik CBT. Kalian klik kelas online, pilih kelas matematika, lalu nanti masuk ke CBT. Lalu kerjakan 10 pilihan ganda. Ibu kasih waktu nanti 90 menit ya. Cukup lama, jadi kalian bisa mungkin ngerjakannya bisa sambil lihat video ini, dipahami. Itu nanti soalnya sama persis caranya dengan yang ada di video ini. Hanya angkanya aja yang Ibu ganti. Gitu. Jadi kalau kalian memahami video ini, insya Allah kalian bisa. Oke. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat walaupun belajar daring. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.